Mulanya ada kawin itu masya Allah pengen nikah maning. Mudah-mudahan dengan acara pernikahan dan niki sekaligus kita menang kembali. Sebab kan ada pengantin anyar, lah pengantin anyare, anaknya pengantin kawak kabeh. Jadi mudah-mudahan kula panjenengan kabeh ya senajan dari pengantin kawak, mari kita tengok kembali ke belakang sejarah pernikahan kula panjenengan kabeh. Mudah-mudahan kula panjenengan ini termasuk pengantin sing juga diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kula panjenengan diberikan kehidupan yang harmonis, mawaddah warahmah wasakinah wal barakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gusti Allah dawuhaken dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi singarane nikah niku adalah merupakan sekian banyaknya dari sekian banyaknya nikmat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah yang diperintahkan oleh Allah ini adalah merupakan sekian banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita orang yang beriman seharusnya setelah menikah maka hal-hal yang buruk harusnya ditinggalkan. Contoh, kalau dulu kita belum punya istri, lagi durung bojo, sering ngamuk, sering jengkel, sering marah-marah. Tapi setelah punya istri, maka sifat sering ngamuk, sering jengkel, sering ngomongi, sering marah-marah hilangkan, dibuang. Karena apa? Karena sekarang ada istri, dan istri adalah sekian dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sebagai seorang suami menyia-nyiakan istri, maka sama saja kita menyia-nyiakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah istri kita dijadikan pelampiasan dengan kejengkelane kula panjenengan, dengan kemarahan kula panjenengan, dengan kekesalan kula panjenengan. Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang yang sampean kabeh tanpa sadar. Nggih napa mboten? Tanpa sadar kadang terjadi. Wis lagi kesel-kesel balik nyambut gawe. Nggih napa mboten? Balik ning omah jebule ngilang nang meja durung ana panganan. Durung ana wedang. Kepengen teh durung godho wedang, tanpa sadar kadang-kadang yang sampean kabeh jengkel, marah karo wadon, malah kadang-kadang mejane diwalik. Naudzubillah min. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena nikah adalah merupakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri keberadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan nikah itu adalah untuk apa? Litaskunu ilaiha. Yang kedua, Allah jadikan nikah kepada kita sebagai hambanya itu adalah tujuannya untuk litaskunu ilaiha. Dulu ketika kita belum menikah, masih bujangan, masih jomblo, ya, mondar mandir, ngetan ngulon, ngalor kidul, lirak-lirik, plotot-plotot, nginobotan, pilah-pilih. Ibarat kapal akan ditambahkan kemana hati kita ini. Maka seharusnya setelah kita
diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai seorang istri, maka seharusnya hati kita, jiwa kita akan lebih tenang dibandingkan ketika masih kita hidup sendiri. Karena apa? Karena dengan adanya seorang istri akan menjadi teman hidup. Teman hidup bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan menjadi teman hidup sampai di akhirat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Maka jangan sia-siakan istri kita, karena istri kita adalah merupakan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diambil dari tulang rusuknya seorang suami sebelah kiri. Maka ketika ada anak muda yang masih ngalor ngidul, lirak-lirik ya, si luru-luru ya tawari pandiwon, panluru tulang rusuk. Panluru tulang rusuk. Iya, kadang-kadang ketemu ning warung pangsit. Kadang-kadang ketemu ning warung bakso. Nah, dari setelah kita punya istri, maka hendaknya kita akan lebih menjadi orang yang tenang, akan menjadi orang yang sakinah, jiwanya, hatinya. Karena apa? Karena sudah punya tambatan hati. Maka jagalah istri, maka jagalah dia agar dia betul-betul menjadi istri yang baik, istri yang solehah, istri yang mampu melindungi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malah Kanjeng Nabi dawuhaken tungkahul mar'ati li arba'in. Dari Kanjeng Nabi, nikahilah perempuan karena 4 hal. Ini bagi anak-anak yang belum bojo, sing durung bojo, ini Kanjeng Nabi memberikan resep agar pan kawin, pan nikah nuruwa bojo. Sing pertama dari Kanjeng Nabi, li jamaliha, karena kecantikannya. Nomor 1 cantik. Kenapa? Iya, cantik itu perlu. Sebab hampir 24 jam dia akan berada di depan kita. Tangi turu ketemu maning, pan turu ketemu maning, pan mangan ketemu maning. Gila banget. Hampir 24 jam dia berada di depan kita. Maka cantik itu perlu. Tapi kata Nabi, jangan dijadikan prioritas. Karena apa? Karena yang namanya kecantikan itu ada batasnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, li nasabiha, karena keturunannya. Yang kedua, kalau kita mau cari jodoh, kita kalau bisa mencari dari keturunannya, dari orang-orang yang baik. Tapi kata Nabi, jangan dijadikan prioritas. Karena apa? Karena ada orang yang bapaknya soleh tapi anaknya seorang pecundang. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Itu seorang nabi tapi anaknya menjadi pengkhianat. Ada juga yang orang tuanya pengkhianat tapi anaknya menjadi nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kata Nabi, jangan jadikan prioritas. Kemudian yang ketiga kata Nabi, lima liha, karena kekayaannya. Jadi kalau mau menikah kata Nabi, diusahakan mencari keturunan anaknya orang yang kaya, wong sing sugih. Lah jare wong Manado kowe anggar nikah, nikahilah wanita di mana kamu nanti bisa hidup di situ. Itu orang Manado. Itu prinsipnya seperti itu. Nikahilah wanita di mana kamu nanti bisa hidup dengan wanita tersebut. Nah, tapi kata Nabi sekali lagi, jangan dijadikan prioritas karena kekayaan hanya sementara. Dan yang keempat kata Nabi, lidiniha, karena agamanya. Loh, kenapa sih agama kok harus ditaruh di nomor 4 tidak di nomor 1? Ya, karena dengan agama insya Allah kita akan bisa mendapatkan semuanya. Tapi dengan kecantikan, orangnya cantik ya, orangnya mbak Puba ya nol,
ya, tapi tidak punya akhlak, tidak punya agama, tidak bisa beribadah, apa artinya? Naudzubillah min dzalik. Orangnya kaya tapi sombong, takabur, tidak pernah bersedekah, membanggakan dirinya, menjelek-jelekan orang fakir miskin, menghina orang-orang fakir miskin, tidak punya akhlak. Buat apa? Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan lidiliha itu di urutan yang keempat, artinya bahwa kita itu kalau memilih orang perempuan yang agamanya baik, ibadahnya baik, insya Allah ketiga-tiganya, keempat-empatnya bisa dicapai semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya rasa di Tembok Luwuk ini wanita wong bocah wadon sing ayu nemen, sugih, keturunannya orang baik-baik, agamanya pinter, anak beli kayaknya Pak. Sate Tembok Luwuk anak beli 100 belum tentu ada satu. Makanya kalau ada panjenengan nemukan wong wadon sing kaya kue ayu, sugih, ya, terus keturunannya baik-baik, hafal Quran, ibadahnya hebat, tunjukkan kepada saya masih mau. Alhamdulillah. Iya, tapi langka. 100 belum satu pun belum ada. 100 dari 100 satu aja tidak ada. Nah, makanya Nabi menyuruh lidiniha karena agamanya. Itu yang terpenting. Karena dengan agamanya, dengan ibadahnya, maka kecantikan itu bisa ditutupi dengan akhlaknya, dengan tutur katanya, dengan kelembutannya. Kekayaan pun seperti itu. Sekalipun dia miskin, tapi dia akhlaknya bagus. Dia akhlaknya bagus dalam beribadah kepada Allah, hubungannya dengan Allah, dengan manusia baik, maka itu akan memperkaya dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Supardi nembe kemawon melaksanakan kewajibanipun menikahkan putranya ingin menikah Mas Dani Setiawan. Mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah, jodoh yang betul-betul seperti jodohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, mekaten ingkang kawula aturaken, mudah-mudahan walaupun sekelumit bisa bermanfaat khususnya kali awak kula piyambak, dan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.